抜刀斎。お前に恨みはないが、最強の維新志士として、ここで死んでもらう。Kenshin mulai menyadari bahwa Aoshi bertarung bukan demikian Ryu, melainkan karena ada alasan pribadi yang jauh lebih dalam. Sorot mata Aoshi tidak mencerminkan kesetiaan, tetapi dendam dan ambisi. Aoshi mengungkapkan bahwa masa lalu belum selesai. Ia mengenang saat kelompok Oniwa Bansu hampir mengalahkan pasukan kekaisaran yang didukung kaum imperialis. Saat itu, mereka sudah diambang kemenangan. Namun segalanya berubah, ketika Battosai dan kaum imperialis ikut campur, membalikkan keadaan dan menghancurkan perjuangan Oniwa Bansu. Kini, meskipun revolusi telah lama berakhir, Aoshi masih menyimpan tekad. Baginya, pertarungan melawan Kenshin bukan sekadar pelampiasan masa lalu, tapi penentuan akhir, siapa yang paling kuat di antara mereka. Kenshin menangkap maksud sebenarnya, hasrat membunuh yang dibungkus semangat perlawanan. Ia melihat ambisi Aoshi bukan sebagai bentuk perjuangan, melainkan obsesi untuk menjadi yang terhebat. Tanpa ragu, Kenshin memperingatkan Aoshi untuk menghentikan niat gilanya. Namun peringatan itu diabaikan, tak ada jalan lain, selain saling menghunus pedang, dan pertarungan di antara mereka pun dimulai. Koi. Ketiga teman Kenshin tampak cemas saat menyaksikan Kenshin kewalahan menghadapi kecepatan serangan Aoshi. Sanosuke menggertakkan gigi, kesal melihat tubuh Kenshin berkali-kali terkena pukulan, namun lebih marah lagi karena ia tahu dirinya tak mampu turun tangan melawan Aoshi yang jelas berada di level berbeda. Yahiko yang biasanya tak gentar, kini ikut membeku, matanya terpaku pada gerakan Aoshi yang nyaris tak bisa diikuti. Namun Kenshin perlahan bangkit, tubuhnya masih tegak, meski luka terlihat. Sikapnya tenang, langkahnya mantap. Ia memberi isyarat bahwa dirinya belum menyerah dan sedang mengamati gaya bertarung Aoshi. Aoshi tetap tenang, sorot matanya tajam. Ia melangkah mendekat dan berdiri tepat di hadapan Kenshin. Ia menilai Kenshin sedang menggertak. Namun begitu ia kembali melancarkan serangan, matanya membelalak sejenak, ia menyadari bahwa Kenshin kini mulai membaca dan mengimbangi pola jurus Kodachi miliknya. Kenshin menyadari bahwa kecepatan jurus Kodachi milik Aoshi, berada di luar kemampuannya untuk dilawan secara langsung. Karena itu, ia mengubah posisi pegangan pedangnya, memajukan Sakabato untuk memperpendek jarak tebasan lawan. Luka di tangannya tak menghentikan fokusnya. Dengan ketajaman insting, Kenshin bisa membaca arah setiap gerakan Aoshi. Sementara itu, Aoshi mundur sejenak, memegang lehernya yang telah terluka. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa dirinya telah meremehkan Battosai. Ketajaman pengamatan Kenshin membuat Aoshi terkesan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Namun keraguan itu hanya berlangsung sekejap. Dengan sorot mata yang kembali tajam, Aoshi kembali menerjang, menghunus pedangnya dalam serangan lanjutan yang jauh lebih mematikan. Osoi, nanda kono osasan wa? Kore ga Shinomori Aoshi Shin no Touhou Jisen Kenbu. Shine. Aoshi sempat yakin bahwa serangannya telah mengenai sasaran dan akan mengakhiri segalanya. Tubuh Kenshin terkapar di lantai, tak bergerak, seolah kekuatan hidup telah meninggalkannya. Namun, dalam keheningan itu, tangan Kenshin perlahan bergerak, menggenggam erat pedang Sakabatonya. Aoshi terkejut melihat Kenshin masih hidup, apalagi mampu menahan serangan yang mestinya mematikan. Dengan tubuh penuh luka, Kenshin bangkit kembali. Serangan jurus Jisen Kenbu Aoshi ternyata berhasil ditahan oleh sarung pedang Kenshin, meski harus hancur terpotong menjadi beberapa bagian. Aoshi menyadari kecerdikan dan kekuatan yang dimiliki oleh Kenshin sebagai mantan Hitokiri Battosai. Ia pun kembali melancarkan serangan berikutnya. Kondo wa hazusanu. Mashite ima no omae wa manshin soui de ugoki mo nirui. Himura Battosai.
倍も大事でござる。負けるこの俺がまだ。 Tubuh Aoshi terkapar tak berdaya, napasnya tersengal akibat serangan balik Kenshin yang menghantam telak. Kenshin menilai pertarungan telah usai. Ia pun bersiap pergi bersama Yahiko untuk menyelamatkan Megumi. Namun, baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba pintu ruangan terbuka lebar. Dari balik bayangan, 4 anggota Onibawansu muncul. Tatapan mereka tajam, sementara tubuh mereka sigap menyerang, siap membantu Aoshi yang terluka. Kedua kubu bersiap kembali, saling menatap tajam dengan posisi menyerang. Ketegangan memuncak di udara, namun sebelum serangan pertama diluncurkan, Aoshi mengangkat tangannya dan memerintahkan anggotanya untuk mundur. Ia menegaskan bahwa pertarungan ini adalah urusannya sendiri dengan Kenshin. Di tengah ketegangan itu, Aoshi mengajukan pertanyaan yang menggantung di antara mereka, mengapa Kenshin tidak menghabisinya. Kenshin dengan tenang menjelaskan bahwa dirinya bukan lagi seorang pembunuh, seperti yang diasumsikan Aoshi. Ia telah meninggalkan jalan hidup sebagai Hitokiri Batosai. Kenshin justru balik mempertanyakan ambisi Aoshi. Mengapa ia begitu bernafsu menjadi yang terkuat, padahal kekuatan yang dimiliki Aoshi dan anggota Oniwabansu bisa digunakan untuk hal yang lebih berguna dan berarti. Aoshi menjawab tanpa ragu. Ia menyampaikan bahwa mereka belum menemukan cara lain untuk menjalani hidup. Bagi 4 anggota Oniwabansu yang tersisa, mereka menganggap tidak ada tempat di dunia ini bagi prajurit tua seperti mereka, yang hanya tahu cara bertarung dan tidak memiliki keahlian lain untuk bertahan. Aoshi mengakui bahwa dialah pendiri kelompok Oniwabansu. Di tengah kehancuran dan kehilangan arah yang menimpa kelompoknya, ia memutuskan untuk menjadi ahli pedang terkuat, demi memberikan kebanggaan terakhir bagi para anggotanya. Dengan rasa kalah yang tak terbantahkan, Aoshi meminta Kenshin untuk mengakhiri hidupnya. Namun, bukannya mengabulkan permintaan itu, Kenshin justru mengajaknya bertarung kembali, agar Aoshi bisa menuntaskan semua amarah dan penyesalannya. Ketegangan kembali memuncak saat keduanya terdiam, saling bersiap melanjutkan pertarungan. Namun, tiba-tiba, suara keras menghancurkan keheningan. Sebuah pintu di samping mereka jebol dengan paksa, membuat semua orang tersentak. Di balik kepulan debu dan serpihan kayu, Kanryu muncul, membawa senapan mesin Gatling. Ia datang dengan satu tujuan, melenyapkan semua lawannya, termasuk sisa-sisa Oniwabansu yang telah kehilangan arah. 私がとどめを刺してあげますよ。時代遅れのお庭番と剣客、みんなまとめてね。 Sesaat berselang, Kanryu mengarahkan senjata Gatlingnya ke arah lawan, dan secara membabi buta menembaki mereka. どうですすごいでしょう。なんと弾丸を1分間に200発も発射できるんです。 Keempat anggota Oniwabansu bergegas menghampiri Aoshi yang terkapar, terluka parah akibat hujan peluru dari mesin Gatling milik Kanryu. Kedua pahanya robek, membuatnya tak mampu berdiri. Dari posisi tertunduk, Aoshi menatap tajam ke arah Kanryu, dipenuhi amarah dan kecewa atas pengkhianatan itu. Kanryu ternyata berniat memusnahkan seluruh opium yang tersembunyi di bawah rumahnya, bersama kelompok Oniwabansu dan Kenshin beserta teman-temannya. Ia memilih beralih haluan, mengincar keuntungan lebih besar lewat penjualan senjata, dan melihat senjata Gatling sebagai masa depan usahanya. Kenshin yang mendengar niat busuk itu tampak murka. Baginya, hidup Kanryu hanya dipandu oleh keserakahan. Namun bukannya sadar, Kanryu justru mengarahkan kembali senjatanya ke tubuh Aoshi yang tak berdaya. Saat peluru hampir melesat ke tubuh pemimpinnya, Shikijo melompat ke depan, menjadikan tubuhnya tameng hidup. Dentuman senjata membungkam nyawanya seketika. Tubuh Shikijo terhuyung, lalu jatuh tak bergerak, menandai pengorbanan tanpa ragu demi pemimpin yang dihormatinya. まずはお前から始末してやる。死ぬのはてめえだ。
Shikijo, Hiyataka, dan Besimi akhirnya gugur setelah tubuh mereka diberondong peluru dari mesin Gatling milik Kanryu. Meski nyawa mereka melayang, wajah keduanya menunjukkan ketenangan, seolah bangga bisa melindungi pemimpin mereka sampai akhir. Dari belakang, hanya muncul dan menepuk bahu Sanosuke. Ia memberi tahu bahwa Megumi disekap di lantai 3. Tanpa membuang waktu, hanya meminta Kenshin untuk mengambil kembali pedang Sakabatonya dan menghancurkan senjata Gatling, sementara dirinya akan menjadi pengalih perhatian. Hanya segera melesat cepat menuju arah Kanryu. Di saat bersamaan, Kenshin berlari menuju tempat di mana pedangnya tersimpan. Tanpa ragu, Kanryu kembali menyalakan senjata mematikannya dan menembakkan rentetan peluru ke arah Hanya yang terus mendekat. Tubuh Hanya pun tumbang, menyusul rekan-rekan Oniwa Bansu lainnya dalam kematian. Kenshin berhasil meraih kembali pedangnya dan bersiap menghancurkan senjata Gatling milik Kanryu. Di saat bersamaan, Kanryu yang telah menghabisi Hanya, mengarahkan senjata mautnya ke arah Kenshin. Dengan penuh keyakinan, Kanryu mulai memberondongkan peluru ke arah Kenshin, meyakini bahwa tak seorang pun bisa menghindar dari serangan senjata mesinnya. Peluru-peluru memekakkan udara, memecah dinding dan lantai di sekitar Kenshin yang terus bergerak maju, mendekati sumber kehancuran itu. Kenshin berhasil menghancurkan mesin Gatling dan melumpuhkan Kanryu. Tanpa memberi pukulan terakhir, ia membiarkan Kanryu tergeletak tak berdaya, menunggu penangkapan oleh polisi kekaisaran. Tanpa membuang waktu, Kenshin, Sanosuke, Yahiko, dan Kaoru segera berlari menuju lantai 3 untuk menyelamatkan Megumi. Di sisi lain, Aoshi tetap tertunduk kaku di tengah puing-puing pertempuran. Ia tak bergerak, terdiam dalam duka yang mendalam. Rasa bersalah menyelimuti hatinya, setelah rekan-rekannya gugur demi menyelamatkan dirinya. Di ruangan gelap yang terkunci, Megumi duduk termenung dengan wajah putus asa. Ia merasa tak ada harapan lagi, meyakini tak seorang pun akan datang menyelamatkannya. Dalam keputusasaan itu, ia mengambil keputusan tragis, mengakhiri hidupnya sendiri. Tangannya menggenggam pisau, siap menancapkan ke tubuhnya. Namun, sesaat sebelum tindakan itu terjadi, Sanosuke menerobos masuk dan langsung menggenggam pisau tersebut. Tindakannya menghentikan niat Megumi dalam sekejap. Megumi pun terselamatkan. Tak lama berselang, Kenshin dan yang lainnya tiba, memastikan keadaan aman. Setelah semuanya mereda, mereka pun memutuskan kembali ke dojo Kamiya. Di tempat yang berbeda, Aoshi berdiri tenang di depan 4 pusara tanah yang masih basah. Ia menundukkan kepala, berdoa dalam diam, untuk keempat sahabatnya yang gugur demi melindunginya. Setelah selesai, tanpa sepatah kata pun, Aoshi melangkah meninggalkan makam itu, memulai kembali pengembaraannya seorang diri. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahuinya, silakan tonton video selanjutnya.